Proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linier menjadi protein dalam tubuh. Di sini peranan DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA berpasangan dengan guanin dengan mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada DNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah proses transkripsi dilanjutkan dengan proses translasi. Proses translasi terjadi di sitoplasma. Hasil dari transkripsi akan dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Translasi terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Proses translasi terjadi dengan bantuan dari organel sel yang bernama ribosom. Pada proses translasi, mRNA akan bersatu dengan ribosom. Pada ribosom ada 3 ruangan, yaitu ruangan E, ruangan P, dan ruangan A. Setelah ribosom dan mRNA bersatu, akan datang tRNA yang membawa asam amino menuju ruangan P. Berikutnya dilanjutkan dengan tahap elongasi. Tahap elongasi diawali dengan datangnya tRNA kedua. tRNA kedua datang menuju ke ruangan A. Karena yang pertama kali datang akan memberikan asam amino kepada tRNA yang baru datang. Jadi, tRNA yang pertama kali datang sudah tidak memiliki asam amino, tapi tRNA yang baru datang memiliki 2 asam amino. Kemudian, ribosom yang bergeser sehingga menyebabkan tRNA yang tidak memiliki asam amino itu berada di ruangan E. Sedangkan, tRNA yang membawa 2 asam amino itu ada di ruangan P. Proses berikutnya, tRNA yang sudah tidak membawa asam amino ini akan dilepaskan dari ruangan E. Akibatnya, ruangan E kosong dan ruangan A kosong. Dan proses ini akan berulang lagi. Datang tRNA baru ke ruangan A, kemudian tRNA lama berada di ruangan E, memberikan asam aminonya ke tRNA baru, kemudian ribosom bergeser. tRNA yang tidak membawa asam amino akan dilepas. Akibatnya, semakin banyak yang datang, maka asam amino yang disambung itu akan semakin panjang. Proses ini akan terjadi hingga semua informasi yang ada pada mRNA dibaca. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Terminasi adalah tahap akhir dari translasi, di mana pada ruangan A sudah sampai di titik akhir dari mRNA. Setelah itu akan terjadi pelepasan rantai ikatan polipeptida yang sudah terbentuk. Kemudian setelah terlepas dari ribosom, maka akan diolah menjadi protein yang bersifat fungsional.